Ya tahu berapa kali ya, 4 apa 5 kali beras ini kalau lebaran puasa. Terus dapat ini gula, dapat beras, pokoknya asik deh. Orang udah nggak cari nggak apa sih, udah nenek-nenek. Jadi kalau ada yang ngasih kayak gini kan senang sekali. Ya alhamdulillah seneng. Alhamdulillah bisa di Sing Jaitun ngasih terus. Emak seneng. Iya, alhamdulillah biar saben tahun dapat terus panjang umurnya Sing Jaitunnya itu keluarga sehat itu Sing Jaitun aja. Iya. Wah bener mak, terima kasih banyak. Mak daging, beras, gula dikasih di sini terus, mak dipanggil terus. Iya, terima kasih banyak. Syekh Panji Gumilang selalu sehat. Semoga cepat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Log News TV, Al Zaitun Files hari ini di pagi yang cerah saya akan menyampaikan tentang pendistribusian dari Harokah Ramadan yang dilakukan oleh Mahat Al Zaitun, dan pagi ini adalah kegiatan yang ketiga setelah didistribusikan di berbagai daerah di sekitar Mahat Al Zaitun. Tetap di Log News TV, Al Zaitun Files bersama H.A. Nasution. Perjalanan Log News TV kali ini ke Mahat Al Zaitun guna meliput langsung proses pelaksanaan Bakti Ramadan 1445 Hijriah yang dilakukan rutin oleh Syekh Panji Gumilang setiap tahunnya kepada penerima atau mustahik yang tersebar di lingkungan kampus Mahat Al Zaitun di Kecamatan Gantar, Hawergeris, Kroya, Gabus Wetan, Kota Indramayu dan sekitarnya, Kabupaten dan Kota Cirebon, Menes, Banten, Gresik, Jatim, dan Jakarta. Pesan apa yang ingin disampaikan ketika penunaian dari Bakti Ramadan ini langsung kepada orang yang menerima? Pertama tentu kami ini menyampaikannya salam dari Syekh Al Zaitun, Profesor Dr. Abdus Salam Panji Gumilang, Magister Pertanian. Itu pertama kami sampaikan. Kemudian yang kedua, kami membawa amanat dari Syekh menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu kan gitu ya, berupa beras dan gula sebagai bentuk bakti Ramadan Mahat Al Zaitun kepada masyarakat yang memang kita kita inventarisir, memang keadaannya memang harus kita santuni. Seberapa banyak tahun ini yang ditunaikan oleh Mahat Al Zaitun Bakti Ramadan? Tidak hanya di sini ya, di Jawa Timur, di kampung halaman beliau Syekh, kemudian di kampung halaman Umi di Banten gitu ya, Menes. Nah kemudian di lingkungan Indramayu, Cirebon, dan juga malah ada disampaikan kepada wartawan pewarna ya, dari sahabat kita Nasrani, kan begitu. Nah itu Bakti Ramadan namanya. Gimana caranya Mahat Al Zaitun kok bisa membagikan 3038 dengan jumlah total lebih kurang 15.000 kg? Padahal saat ini beras mahal dan bahkan sempat dikabarkan langka. Ya alhamdulillah dari hasil pertanian itu ya, yang sudah begitu terencana ya, tersistem gitu. Setiap panen itu selalu bisa menyimpan. Ya selalu bisa menyimpan 1 tahun. Jadi habis dimakan 1 tahun masih ada sisa 1 tahun. Nah sehingga nggak pernah kekurangan beras. Itu hasil pertanian beras kita itu di sini begitu. Itu. Jadi kalau kita Bakti Ramadan ini sudah biasa,
sudah berapa puluh tahun kita jalankan gitu. 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun. Ya, bahkan di saat pandemi itu nilainya ditingkatkan 10 kg beras gitu. Sekarang karena sudah ini normal ya kembali lagi 5 kg. 5 kg. Iya. Ya. Ke Pak Ali sebagai sekretaris JKI, sekaligus sekretaris panitia. Silakan Pak, apa yang ingin disampaikan dalam kegiatan hari ini? Apa sih sebenarnya? Ya, pertama mungkin saya menambahkan berkait dengan mekanisme ya. Ya. Jadi tahapan-tahapan pelaksanaan distribusi Bakti Ramadan ini kan diawali dari pendataan. Pendataan yang dilakukan oleh tim yang memahami kondisi lingkungan, baik di Jamaah Kabatullah maupun di P3 KPI. Nah, dari data-data, informasi-informasi yang mereka himpun mengenai siapa yang berkriteria sebagai mustahik, nah, mereka ajukan ke kami sebagai pelaksana. Nah, dari sanalah kemudian kami mengolah data itu, membuatkan kuponnya, menyusun jadwalnya, kemudian melakukan distribusi kupon. Nah, sebelum distribusi kupon, kami selalu berpesan kepada koordinator tim yang membagikan kupon bahwa ini adalah amanah dalam bentuk Bakti Ramadan yang harus sesuai dengan kriteria penerima. Tidak boleh ada unsur nepotisme, misalkan karena keluarga dimasukkan ke dalam penerima, tidak gitu. Tapi ini betul-betul mereka yang berhak untuk menerima yang digembirakan tadi ya, digembirakan tadi. Nah, setelah tahap itu kemudian barulah pada tahap distribusi paket ini. Nah, sehingga pada saat pembagian ini mereka yang menerima itu sudah mendapatkan kupon, sudah membawa kupon. Jadi sasarannya itu sesuai dengan yang direncanakan. Ya, memang kami libatkan banyak pihak supaya tadi mereka juga merasakan gitu ya, merasakan bersama. Kemudian juga ini sudah menjadi budaya kami. Budaya kami itu semua pihak itu ikut terlibat, ikut memahami, bekerja sama gitu. Cerminan dari budaya toleransi dan pertanian. Sehingga ada dosen, mahasiswa, tokoh masyarakat, ibu-ibu, petani bersatu gitu. Bersama-sama untuk menyelenggarakan acara ini. Jadi kami tidak ada gap dengan petani biasa gitu. Sekalipun hari-hari kami adalah mengajar di perguruan tinggi, tapi di dalam kegiatan ini kami bersama dengan petani gitu, untuk menjalankan kegiatan. Ya. Di tengah kondisi harga beras yang cukup tinggi, Mahat Al Zaitun justru membagikan bahan pokok yang terdiri dari 5 kg beras ditambah 2 kg gula pasir yang dibagikan kepada 3.038 mustahik melalui sistem kupon. Dengan total beras 15 ton lebih dan 6 ton lebih gula pasir. Ma punya anak, enggak punya anak, enggak punya cucu. Iya, sendirian iya. Mari kasih beras 1 karung sebulan, Mak. Cukup enggak cukup? Kasih ya, Mak. Ke saya iya boleh gitu. Sama Syekh iya. Lagi kasih lagi di sini dia nanya Emak. Dengan dibantu oleh para santri Mahat Al Zaitun, mahasiswa IAI Al Aziz dan P3 KPI yang membaur membentuk beberapa kelompok untuk mengatur, menghitung, dan berbagi tugas guna memastikan paket Bakti Ramadan tahun ini sampai di titik pembagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ade dari Babakan Negla. Saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Panji Gumilang atas berkah Ramadan tahun 1445 Hijriah. Semoga Bapak Panji sekeluarga diberi kesehatan yang berlimpah dan rezeki yang barokah, sehingga kegiatan berkah Ramadan ini akan berlanjut. Cuaca
yang panas dan terik tidak mengecilkan niat para panitia untuk melaksanakan nilai kemanusiaan yang diajarkan di Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun dengan mendatangi langsung ke tempat para mustahik, karena ini sesuai dengan ajaran Syekh Panji Gumilang memanusiakan manusia, dan ini sejalan dengan visi misi Al Zaitun, yaitu perbaikan kualitas pendidikan umat tersimpul di dalam moto Al Zaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Siang ini dapat kita bersilaturahim ya, dalam rangka kita syiarkan, menyemarakkan ya bulan suci Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bisa memberi manfaat dan saling memberi manfaat ya, sehingga ya amal ibadah kita di bulan ini jadi bisa mengantar kita kepada tujuannya, yaitu menjadi orang yang muttaqin. Nah, selanjutnya kami selaku panitia ya yang ditugaskan menyampaikan salam dari Syekh Az-Zaitun kepada seluruh jamaah di sini ya. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan memang beliau selalu ya, setiap kita mengajukan daftar ya, itu selalu bertanya tambah atau kurang gitu orangnya. Kalau kurang, beliau bersyukur. Bukan karena pelitnya, bukan. Artinya bahwa kurang itu di pihak yang sana itu berarti sudah terangkat, kan begitu kan? Logikanya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini, kan gitu. Kalau bertambah berarti memang ada yang perlu diperbaiki, kan gitu ya, gitu. Nah itu, nah, memang harapan kita seperti itu Pak Ustadz ya. Kemarin kita pernah menyampaikan pesan yang namanya kita Muslim ini ya, warga negara yang baik itu tidak boleh nganggur ya, tidak boleh nganggur. Kenapa? Jadi beban negara, betul nggak? Nah, kita ini harus bekerja. Nah, orang yang bekerja itu membela negara, kan begitu kan logikanya kan? Ya, nah orang yang membela negara itu bagus ya. Membela negara itu kalau dalam apa contoh Nabi Muhammad itu yang bela negara itu sama dengan mujahid loh, ya. Sama dengan mujahid itu gitu. Nah itu bapak-bapak dan ibu-ibu ya, jadi pikiran positif kita bawa kepada tuntunan ya, diiringi oleh tuntunan ya ilahi, tuntunan melalui Nabi Muhammad kepada kita ya. Ya pikiran positif itu memang harus terus kita bangun ya. Nah sumbernya ya harus sering baca Qur'annya. Kalau jarang baca Qur'annya nanti nggak terbentuk pikirannya ya gitu. Ya namun juga banyak yang baca Quran tapi putus ya, putus ya, cuman baca saja ya. Nah itu ya. Jadi saya ulangi lagi, tadi salam kami sudah sampaikan ya dari Syekh, sudah dijawab semua. Kemudian kami membawa ya yang kita namakan dari dulu ya, Mahat itu menyebut kita bakti Ramadan ya. Bakti Ramadan, arti bakti itu ya kita ibadah kan gitu ya di bulan Ramadan. Nah isi baktinya itu ya kita menyampaikan wujudnya beras untuk setiap orang yang memang ya keadaannya pada saat ini gitu ya, memang perlu kita gembirakan gitu kan gitu ya gitu. Jadi kalau kita lihat hadis itu kan kita mengeluarkan yang ini ya seperti ini
itu kan dalam rangka mensucikan kita dari omong yang kotor, dari perbuatan yang kotor, dan juga untuk memberikan makan, menggembirakan fakir miskin, kan begitu ya Pak Ustadz ya. Nah itu, maka dengan kita berbuat seperti ini tentu tidak cuman kita bisa sebut, tapi juga kita bisa praktekkan gitu. Bagaimana supaya tidak berpikiran kotor, bagaimana supaya tidak beromong kotor, kan begitu kan. Itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena hakikat kehidupan itu nggak lepas dari 3 hal Pak. Kita punya keinginan, kita laksanakan keinginan kita, maka kita punya hasil. Ya, kalau keluar dari hakikat itu, orang nggak punya hasil. Ya, betul nggak? Nggak punya kemauan, terus nggak kerja, yang nggak punya hasil, kan gitu ya. Itu. Nah, maka harus punya kemauan ya, supaya tidak nganggur. Itu. Nah, itu harapan kita semua ya. Bagaimana umat Islam ini bisa terbimbing, bisa mengangkat harakat dan martabatnya ya. Karena memang sudah dipatok sebenarnya di dalam Al-Quran itu, antumul a'laun in kuntum mu'minin, kan begitu kan. Anda itu tinggi ya jika Anda beriman, jika Anda percaya. Nah, yang dipercaya itu antara lain yaitu tadi, punya keinginan, berbuat, dapat hasil. Itu salah satu bentuk yang harus kita percaya dalam kehidupan ini. Kalau enggak ya enggak. Gitu, enggak bisa terangkat kita ini, antumul a'laun. Nah, ini kami ulangi lagi ya. Ini kami bawa dari Syekh ya, untuk satu saudara kita ya, mukmin. Itu karung kecil isinya 5 kg beras ya. Kemudian plastiknya isinya gula putih 2 kg ya. Ini kita berharap dan bersama-sama berdoa ya, yang memberi itu dapat barokah, yang menerima pun dapat barokah ya. Ya, barokah itu ya selalu nambah terus gitu, itu namanya barokah ya. Selalu nambah terus ya, ziyadatul khair, nambah terus kebaikannya gitu kan gitu. Nah, yang memberi dapat, yang nerima dapat gitu. Kenapa ya? Hukumnya ya seperti itu ya, saling memberi, saling menerima, mesti ada manfaat, kan begitu kan. Nah, itulah khair, kebaikan. Nah, itu. Nah, maka diterima dengan ikhlas. Kami pun memberi dengan ikhlas, saya memberi dengan ikhlas ya, untuk semua kita. Ya, inginnya kita itu ya gimana supaya semua kena gitu ya, yang memang pantas kita gembirakan kan gitu ya. Tapi ya kita harus melalui sistem, namanya kita melalui jamaah kabatullah baru bisa kita kenal, kan begitu kan. Kalau sembarangan aja kita nggak kenal kan gitu. Maka melalui teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, itulah yang bisa membaca siapa yang mungkin kita gembirakan gitu. Nah, alhamdulillah melalui Pak Ustadz ini di sini ada berapa orang? 26 orang. Alhamdulillah ya, meskipun 26 namun bisa sampai kami ke sini gitu. Nah, itu saja ya. Sekali lagi mari kita berdoa untuk Syekh sehat paripurna ya. Kemudian umurnya panjang. Kenapa? Karena kita masih butuh beliau untuk membimbing kita bawa rahmat ya, sesuai dengan moto Zaitun ya, rahmat untuk alam semesta. Ya. Dan masyarakatnya itu sehat, cerdas, manusiawi. Gitu. Nah, itu saja. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Hidayat. Alhamdulillah dari anjatan ini ya dapat mengaplikasikan ataupun menerima pembagian bakti Ramadan dari Syekh Zaitun, Mahat Zaitun. Alhamdulillah dalam keadaan lancar,
dan pesannya selalu terjalin silaturahim antara masyarakat di Anjatan dan Syekh Mahat Al-Zaitun, dan juga masyarakat. Insya Allah kita akan membawa selalu untuk menjalin silaturahim dengan acara CKI ini, yaitu Jamaah Ka'batullah Indonesia. Insya Allah setelah Lebaran kita semuanya akan mengadakan biasa istighosah, dan yang dalam hal ini belum pada hadir, masih dalam keadaan sakit, moga-moga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa silaturahim dengan Ma'had Al-Zaitun. Syukur-syukur bisa bertemu dengan Syekh Al-Zaitun, karena sudah lama ini kita mengharapkan temunya itu. Masya Allah, ini Syekh Al-Zaitun itu jarang ketemu. Kalau dalam acara-acara besar sih sering ketemu, tapi kalau secara CKI sendiri, Pak Ketua CKI juga belum istilahnya belum mengabulkan keinginan kita kalau ada acara istighosah. Jadi insya Allah moga-moga bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Itulah saja dari saya, dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bugis Tua Anjatan adalah lokasi terakhir penunaian bakti Ramadan yang diberikan oleh Syekh Panji Gumilang dan dilanjutkan oleh beberapa unsur, diantaranya adalah JKI atau Jamaah Ka'batullah Indonesia, P3 KPI, mahasiswa IAI Al-Aziz, dan santri Ma'had Al-Zaitun, serta seluruh panitia yang bertugas. Total yang ditunaikan hari ini bakti Ramadan adalah sejumlah 724 paket kepada mustahik di 4 kecamatan di sekitaran Ma'had Al-Zaitun. Banyak hal yang disampaikan oleh para mustahik, terutama doa yang disampaikan kepada Allah untuk Syekh Panji Gumilang tetap sehat paripurna dan selalu lancar dalam melaksanakan niat yang baik serta mulia. Apa yang disampaikan ini semoga bermanfaat kepada umat muslim, khususnya pada saat bakti Ramadan ini atau bulan Ramadan ini, karena kita tahu kelangkaan barang serta kenaikan beras yang cukup membuat rakyat tidak mampu membeli beras. Saya Haan Nasution, Al-Zaitun Files, Look News TV mengucapkan Assalamualaikum, Merdeka.